You guys ready to? Iya. Sudah berapa lama latihan boxing? In total 1 tahun. Kalau untuk latihan boxing kira-kira jalani 6 tahun. 6 tahun. Kenapa ya kamu mulai boxing? Apa ya? Karena ingin naik di panggung. Ya, karena ingin naik di panggung. Nah, ini nggak bisa. Main drama nggak bisa. Jadi boxing aja. Iya. Hari ini kita di Jimbaran Warrior, located di Bali Selatan. Ini salah satu tempat boxing yang sudah bertahun-tahun di sini. Sore ini akan ada sebuah turnamen buat amateur fighter di Bali. Dengan semua fighters yang ikut dengan turnamen ini, aku sudah tahu event ini pasti menjadi spektakuler. Halo, saya Adi, saya founder dari Jimbaran Warrior. Dimana Jimbaran Warrior itu ada di Jimbaran dan kita ingin mengembangkan boxing mulai dari daerah selatan Bali yaitu Jimbaran. Terus Ali, kenapa kamu mulai dengan boxing? Boxing sendiri itu seperti layaknya sebuah olahraga yang udah sangat sangat mengakar gitu di masyarakat Bali. Sudah dari dulu Bali terkenal sebagai tempat di mana para petinju, para boxer itu lahir. Itu lot of boxer came from Bali like that. Ada rencana mau menjadi boxer profesional? Oh ya, absolutely. Ya. Motivasi ada? I'm drive by that. Untuk sekarang ini, iya ada. Untuk kedepannya pasti ada mau ke jenjang profesional. Tapi sekarang cari pengalaman dulu dia maju. Sama masih nyari manajemen yang mantap lah. Kalau kamu dapat kesempatan untuk ikut dengan professional championship, apakah kamu bakal ikut? Of course, no question. Of course, bakal ikut 100%. Sangat mau. Kalau misalnya ada manajemennya yang bagus, yang membawa, pasti. Featherweight champion of the world, Chris the Dragon John. Salah satu contoh dari boxer Indonesia yang sudah main di level tinggi adalah Chris the Dragon John. Dia sudah 48 kali menang. Tapi setelah kekalahan dia yang pertama, he decided to retire. The Dragon adalah salah satu ikon professional fighters di Indonesia. Ini karena Chris mulai dari nol, tapi dengan banyak latihan keras, Chris bisa menjadi champion of the world dan menang beberapa international leagues. Setelah rekor dalam boxing yang hampir sempurna, Chris memutuskan untuk berhenti dengan karir boxing profesional dia. Sekarang Chris membuat sebuah yayasan non-profit yang dimana dia kasih opportunity para boxer bertalent di negara ini. Apa alasannya Adi berhenti dengan boxing? Ya, semua orang pasti sejak kecil, sejak remaja ingin jadi pro athlete, ingin jadi seorang yang benar-benar into the sport. Tapi sometimes just be hanya jadi mimpi gitu. Karena dapat cedera, terus not that time be an athlete is not that promising. Nggak ada masa depan gitu. But maybe today is getting better. But still in boxing it's so lah sekarang. Tapi I think boxing will be growing in Indonesia and Bali especially. Jadi Round 3, kamu lagi jatuh ya? Oh ya, Itu kenapa? height-nya lebih tinggi, range-nya lebih tinggi. Jadi ketika aku adaptasi, aku kira udah cover, padahal ternyata dia slip langsung masuk sini. Aku udah gini nih, aku udah dorong, ternyata dia slip. Langsung. Bisa jelaskan tentang kecelakaan kamu? Sebenarnya I do a lot of sport when I was young. It's not only boxing. I do Muay Thai and also soccer, and I got injured 2 times on my knee. Ya, yang pertama saya dapat injure karena
motorbike accident, and the second one saya dapat cedera karena I play soccer. So my physiotherapy that time said you cannot do a lot of sport anymore like that. Just that why I stopped to do sport and also boxing because I feel pain. I'm really impressed by Cliff. Dia punya energi, karisma, tapi setelah dipukul di perutnya dia harus berhenti karena terlalu sakit. Sekarang si Louis memulai dengan Fadia. So let's check it out. Apa alasannya kamu membuat event ini yang Jimbaran Sparring? Oh ya, Jimbaran Sparring Day is like a community for everyone ya. Karena boxing itu kan it's like now boxing nggak se-hype dulu. A lot of sport now, it's like MMA, and then Muay Thai, dan boxing nggak terlalu populer lagi kayak dulu. Apalagi di Bali anak muda udah nggak terlalu banyak into boxing. Tapi komunitas kita masih kuat, komunitas boxing masih kuat. Dan spesialnya di daerah sini in south of Bali, there's no many boxing gym, no many boxing events. So saya ingin komunitas ini growing fast. So I made that event like that. If I might find the right coach for me that focus on my talent, not what my coach want, but what I want and how I visualize myself, it's gonna be like, you know. Jadi itu masalah coach di boxing dunia Indonesia. Yeah, obviously. Karena again, industry. The market is not there yet. You can see the difference. In here, boxing is cheap, but out there, Western, American standard, Europe standard, it's expensive. Because the market is already there. But now in Asian, maybe Philippines, Thailand, they have all the market. That is why boxing have a lot of research and qualities. So yeah. In one day ya. Yeah, maybe one day In the future. if I have, good luck. Ada banyak sekali fighter yang skillsnya tinggi di Indonesia. Menurut kamu, kenapa mereka tidak bisa dapat spotlight yang mereka pantas terima? Itu sebenarnya ya seperti Timothy bilang bahwa banyak banget yang they has a really good skill, talented, tapi mereka nggak dapat banyak spotlight karena boxing bukan main sport in Indonesia. It's not like badminton or soccer or football in Indonesia. Jadi banyak sekali orang melihat boxing just like for hobby or something. Padahal boxing itu salah satu olahraga yang bisa membawa the name of Indonesia jadi lebih besar lagi. Karena masih dianggap bahwa boxing not that popular, that's why nggak banyak yang spotlight dan orang juga nggak banyak put money on the athlete like that. Saya sedih untuk melihat banyak fighters bertalent tidak punya opportunity untuk main di level yang mereka pantas terima. Hari ini saya belajar kalau kita mau main boxing di level profesional, latihan keras dan punya talent tidak cukup. Kita bisa menjadi boxer yang paling hebat di Indonesia, tapi tanpa duit dan manajemen yang baik, kita tetap tidak bisa masuk dunia boxing profesional. Saya melihat banyak potensi para fighters yang ada hari ini. Siapa tahu, setelah 5 tahun mereka menjadi boxer terkenal di Indonesia. Menurut kamu, kenapa belum ada pasar untuk boxing Indonesia, tetapi di negara-negara lain dalam Asia Tenggara sudah ada? Let me know in the comments. Jimbaran Sparring Day is like a community for everyone ya. Karena boxing itu kan it's like now boxing nggak se-hype dulu. A lot of sport now, it's like MMA,
and then Muay Thai, dan boxing nggak terlalu populer lagi kayak dulu, apalagi di Bali anak muda udah nggak terlalu banyak into boxing, tapi komunitas kita masih kuat, komunitas boxing masih kuat, dan spesialnya di daerah sini in south of Bali, there's no many boxing gym, no many boxing event, so saya ingin komunitas ini growing fast, so I made that event.